Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhal kafirun. La buduma la buduma tak budun. Gimana kabarnya ya? Hari ini lagi agak tiba-tiba hujan aja ya. Tapi mudah-mudahan mood kita tetap konstan. Karena ada saya Kak Rose yang selalu menemani Anda di acara Role No Secret. Sama Daniel hari ini di pojok sana ya kan. Kita ke pojokan dulu ya sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita hari ini ya. Ada apa sih yang lagi rame? Yang lagi rame itu adalah masih seputar honor enggak deh. Jadi ini suaminya Happy Asmara ya kan, yang kemarin tuh juga rame, viral juga, dan nikah siri terus baru akhirnya gelar resepsi gitu kan. Which is Happy Asmaranya ini kan juga penyanyi yang terkenal sekali. Nah sementara Gilga ini juga dari cover, terus dia punya satu single yang juga lagi meledak yang judulnya adalah Nemen. Apa yang lagi rame terusan yang lagi diomongin itu adalah si Gilga ini, gara-gara ada satu akun yang memposting honor kalau mengundang Gilga. Ternyata kalau ngundang Gilga itu honornya adalah 310 juta rupiah. Apa? Daniel? Aku mau nyanyi aja. Dia kan. Wow ya, Masya Allah. Nah ini apalagi yang menarik, ya udahlah honornya segitu. Karena ini juga dikomen sama penyanyi Kunto Aji dan juga satu siapa di Fani Sugi gitu dikomentarin. Dua ini kan juga penyanyi yang lumayan terkenal ya kan gitu. Komentarnya Kunto Aji adalah kalah we kata gitu ya, ngetek si Fani Sugi. Fani Sugi jawab, ya kalah no mas, yo dangdutan, yo dua kata lucu, yo mencintai Mbak Happy katanya gitu artinya. Jadi salah satu keunggulannya kalau menurut si Fani adalah karena dia mencintai Mbak Happy, dan yang satu mungkin genrenya lagunya beda, dan satu lagi adalah dia lucu katanya gitu, iya kan. Terus ada lagi kan komentarnya si yang posting harga itu, dibilang kira emang bagus ya skripnya si Gilga ini gitu kan. Kenapa? Karena Gilga ini kalau nyanyi gitu ya, lagunya kan lagu-lagu yang set gitu ya, gitu nggak sih? Iya, metal. Nih, tapi pas di terakhirnya tuh dia gitu kan, itu kan. Tapi lagunya Nemen itu kan kayak habis nangis terus teriak-teriak gitu ya. Iya, aku agak kurang paham. Coba kita lihat deh seperti apa sih cara nyanyinya Gilga ini sampai 310 juta gitu ya. Kita lihat. Nah, netizen tuh ada-ada aja ya. Ada tuh postingan itu bukan kita yang buat loh, itu ya postingannya Gilga lagi scream, lagi nyanyi, tapi dihilangin musiknya. Ini kedengaran cuma vokalnya gitu ya. Lagi musim gitu ya. Aduh. Oh, biar ketahuan kalau nyanyi gimana aslinya ya. Aduh, untuk aku bukan penyanyi deh, kalau gitu nggak jadi ya. Ke komentar netizen aja. Ada yang kontra, nih yang kontra ya. Tambah 70 jutaan aja deh, dapat Sheila on 7, udah jaminan balik modal. Mau tiket VIP dijual 900.000 juga cepet sold outnya katanya gitu. Jadi ini manggil Gilga 310 juta itu untuk
konser gitu ya, untuk undang yang gitulah. Kayak yang berikutnya, mending panggil band lain yang lebih jelas karyanya. Wak ini apaan, cover lagu orang doang, bayarannya kayak musisi beneran, katanya gitu. Emang dia kalau manggung cuma nyanyi lagu cover sama lagunya satu? Nggak tahu juga ya. Oke, nanti kita akan telaah dan teliti lebih jauh ya. Ini emang Boril aja nggak segitu. Emang penyanyi model coveran dan baru naik daun ini. Oke, kalau dia punya lagu sendiri, tapi kan dia punya lagu sendiri ya. Tapi dia terkenal karena apa? Karena karyanya, bukan toh? Hehehe. Jadi teringat Mas Jogja katanya gitu. Yang berikutnya, ya udah sih, kalau nggak mampu berarti target marketnya bukan kalian. Yang berikutnya apalagi? Ya rapopo toh, wong Gilgagi nyanyi ora turu pas rapat, katanya gitu. Ya benar, aku setuju ya kan. Dia bukan pejabat yang pas lagi rapat penting tidur gitu. Jadi kenapa harus diomelin gitu kan? Ini bahas, aku terjemahin buat kamu Daniel, kamu nggak ngerti. Artinya pejabat maka itu. Ya siapa coba yang lagi rapat tidur? Itu kan yang perlu kita ini kalau ada pejabat tidur ya. Kalau kita tidur pas rapat ya yang marahin bos kita, bukan rakyat ya. Yang berikutnya, ya berani harga monggo, nggak berani nggak apa-apa, mungkin gitu konsepnya. Ada lagi komennya. Urusan dia sih mau pasang tarif berapa juga, di situ ada tulisannya by IO. Mungkin itu sudah harga yang di up IO, termasuk transport, akomodasi dan lain-lain. Namanya band yang datang kan rombongan. Nih yang viralin aneh deh katanya gitu. Aduh pakai huruf besar ya. Ingat guys, pokoknya jangan lawan fansnya Gilpi Bar. Fansnya Gilpi Bar ngalah. Astaga. Aduh mohon maaf kalau zaman dulu tuh saya dua ya, aku mohon maaf kan. Ingat guys, pokoknya jangan lawan fansnya Gilpi. Barbarnya ngalahin fans Fuji katanya gitu. Nih ya kan, nih netizen yang pada protes ya kan. Fans itu adalah modal, iya kan, yang meningkatkan value dari si artis, ya kan. Lagian kan memang marketnya beda-beda. Ya tadi kita udah ngecek ya. Untuk Aji tuh Spotify-nya berapa yang streaming itu kan juga banyak ya. Jadi nggak bisa dibandingin. Mungkin ada satu yang rame di off air-nya, ada satu yang rame di streamingnya ya. Kalau aku kan rame terus. Kita lihat dulu sekarang bintang tamu kita yang pertama ini. Aduh Masya Allah, ini adalah, menurut aku ini adalah anak muda yang banyak sekali membaca, sehingga dia untuk masa depannya banyak yang planning ya. Terutama soal pernikahan, punya anak apa segala macam, dia punya planning. Beda sama orang zaman dulu ya, nikah aja gas gitu, masalah datang belakangan. Coba kita belajar dari Grita Agatha berikut ini. Grita Agatha, artis kelahiran 1996 ini mengawali karir sebagai bintang iklan sejak usia 7 tahun dan pernah memerankan karakter Mae dalam Get Married the Series pada 2010. Perempuan yang memiliki podcast bernama Grita Buka Praktek ini Agustus 2023 lalu menikah dengan Arif Hidayat setelah 11 tahun berpacaran dan berkenalan sejak 2012 saat masih sekolah. Perempuan yang kerap membuat konten rumah tangga, salah satunya konten berbagi tugas antara suami dan istri ini, 28 Mei kemarin mengabarkan positif hamil anak pertama usai melakukan program hamil hingga mengaku selama hamil masih rutin berolahraga 4 hingga 5 kali dalam seminggu dan jadi mempunyai alasan untuk bisa minta apapun kepada suaminya. Apa saja permintaan Grita kepada sang suami selama hamil? Dan benarkah Grita menjadi lebih manja selama kehamilan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita bersama dengan Grita. Hai Grita. Halo. Anak kecil ya, karena aku selalu melihat dia tuh karena mungil gitu. Ternyata dia sudah menikah dan insya Allah nih sekarang sedang menantikan baby kalian yang pertama ya. Amin ya, selamat Grita Agatha hamil anak pertama gitu. Aku tadi tanya nih mual-mual apa gitu nggak sih? Enggak. Ngantuk Puji Tuhan gitu sih kan udah berjalan 3 bulan ya. Dari awal sampai sekarang ya adalah kayak ngantuk, mual-mual dikit, tapi nggak yang mengganggu aktivitas. Puji Tuhan. Terus ya masih olahraga juga kan. Tapi dibatasin. Kalau sekarang udah mau masuk keempat, udah mulai nge-gym segala lagi. Oh, udah balik lagi nge-gym kayak biasanya gitu ya. Nah ini kan kamu kan juga sempat membagikan gitu wawancara bahwa kamu tuh semuanya di planning, termasuk soal hamil punya anak ini. Dari mulai sekolah, biaya sekolah gitu ya. Biaya apa lagi sih yang kalian? Dan ini kapan ya? Aku penasaran ya. Kamu tuh sejak kapan memplanning nanti kalau punya anak gimana itu sejak kapan? Setelah nikah atau sebelumnya? Sebelumnya juga kita udah sempat ada obrolan, yang maksudnya kan sebelum nikah ada beberapa yang harus kita obrolin, finansial, anak dan lain-lain udah aku obrolin semua gitu ya. Dan kebetulan aku sama Arif juga sepakat gitu kalau menikah tuh sebenarnya tujuannya bukan punya anak. Tujuan utamanya bukan punya anak. Bukan tujuan utama gitu. Bukan tujuan utama. Terus jadi kalau mau dari Arif pun kayak
kan karena aku yang hamil, mau punya anak 1 boleh, 5 boleh. Kalaupun nanti misalkan nggak dikasih sama Tuhan juga nggak masalah juga dari Arif ya. Nah tapi kemarin berjalannya waktu kita diskusi, ya udah coba ya kita punya anak. Nah, puji Tuhan langsung dikasih. Alhamdulillah. Jadi apa nih kalau buat anak kamu persiapinnya apa aja yang udah ada nih? Misalnya apa sekolah, buat sekolah? Sekolah udah ada, maksudnya mau di mana juga udah dipersiapin juga. Nah ini nyiapinnya kapan nih, sekolah mau di mana? Itu sebelum nikah atau sesudah nikah atau sesudah hamil? Kalau aku suamiku sih sebenarnya yang lebih terplanning lagi ya dibanding aku ya. Wah salah nanya nih ya. Sebenarnya ikutan aja gitu kan. Cuman kalau Arif memang dari sebelum nikah pun dia sudah tahu anaknya mau di sekolah di mana. Astaga. Itu sekolah sampai kuliah lagi jangan udah dia udah tahu lah maksudnya yang deket-deket rumah yang mana. Secara dia pilih rumah pun dia udah tahu gimana caranya biar anaknya nggak jauh-jauh sekolahnya. Pasti Arif suka nonton acara aku yang bilang ya, oke di rumah ini dekat dengan sekolah, dekat dengan pasar, dengan kayak kita olahraga juga cuma 5 menit dari rumah gitu. Jadi semua udah terplanning biar hidupnya lebih efektif. Nah, begitu sekarang udah mau punya anak, yang kita persiapin iya pasti finansial udah pasti. Terus udah gitu sebenarnya untuk kayak belajar tentang kehamilan, tentang nanti punya anak itu sebenarnya berjalannya aja. Setiap hari ini aku belajar lah, ada beberapa ya mungkin sejam 2 jam gitu. Parenting semua kita kan berjalannya dengan waktu ya gitu. Itu kan kamu ya? Aku. Jangan-jangan Arif udah belajar parenting dari kapan tahu? Mungkin juga. Dia juga udah belajar, dia kan ada beberapa. Dia emang suka nonton, baca gitu. Jadi dia udah tau lah anaknya mau kayak gimana. Biasa gitu. Ya, suaminya planner banget ya. Planner. Kamu gitu juga nggak? Sekarang jadi begitu juga. Dulunya nggak? Karena menurut aku sangat ini sih. Jadi udah tahu gitu kalau misalkan nanti kurang lebih apalah anaknya, maksudnya gimana cara kita didik anak, mau yang kayak gimana itu kita ngobrolin terus. Jadi sih. bukan dari yang aduh nggak tahu apa-apa gitu ya. Iya tiba-tiba yaudah deh jalanin aja gitu ya. Itu kayaknya udah enggak ya. Selalu belajar ya. Selalu belajar. Nah, ini agak melenceng dikit ya, soal finance gitu. Biasanya pasangan muda yang belum nikah itu ngomongin masalah finansial tuh kadang merasa tabu ya. Apa sih tipsnya Grita dan juga Arif gitu sehingga ini bahasanya itu bukan lagi soal nggak enakan gitu, tapi emang harus diomongin sebelum nikah. Harus, karena kan kita bisa lihat ya data perceraian di Indonesia tuh paling banyak karena finansial. Jadi itu komunikasi sih soal uang sebetulnya. Pertama sih ya komunikasi dan pasti ada uang-uangnya. Jadi itu tuh sesuatu yang harus diomongin dari sebelum nikah gitu kan. Nah, aku sama Arif udah ngomongin juga sebelum nikah. Itu siapa yang ngomongin duluan dan gimana ngomongnya? Aku. Kamu. Aku bilang gimana? Maksudnya aku kan bisa cari uang sendiri. Tapi menurut dia kan sebagai suami juga wajib untuk menafkahi aku. Jadi berapanya dia juga udah kasih. Terus ada yang untuk aku pribadi, ada yang untuk aku tabung. Itu dari Arif semua, walaupun kamu udah bisa cari duit sendiri. Bisa, itu urusan aku sendiri. Tapi kalau yang ada yang buat aku sehari-hari makan segala macam, ada yang buat aku tabung. Dan tabung itu aku nggak boleh apa-apain, jadi langsung masukin. Kamu nggak boleh apa-apa. Itu alokasi buat apa? Arif bilang apa enggak? Itu buat obligasi. Investasi lagi. Ya investasi, maksudnya itu buat apa ya? Buat pegangan aku lah. Buat pegangan kamu, bukan buat pegangan keluarga? Bukan, buat pegangan aku. Khusus dirimu sendiri? Khusus aku sendiri. Astaga, Arif luar biasa ya. Tolong ajarin dong tuh teman-temannya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada syaratnya, jadi gini. Jadi dengan uang yang untuk sehari-hari, itu aku harus laporan setiap bulannya kemana aja. Mungkin orang kayak, lu udah kasih kok, mau tahu sih apa aja. Tapi penjelasan dia sangat membuat aku masuk logika. Apa itu? Karena ketika semua ada datanya, ketika semua ada harganya ini, terus misalkan aku bilang nih, sayang kayaknya kurang deh. Loh, mana datanya? Ya semua dong. by data ya kan. Mana datanya aku? Apa yang kurang? Nah, begitu dilihat ini nih, oh iya kurang, dia tambahin gitu kan. Terus jadi orang tuh, jadi kalau kita minta lebihan, dia juga ada datanya gitu. Catatan buat semuanya ya. Ini untuk khusus masalah belanja yang kayak gitu aja itu kadang bisa jadi keributan. Ribut kan, ada beberapa yang di media juga ribut kan. Betul. Orang udah dikasih sekian kok masa kurang? Cukup sih, masih kurang aja gitu. Nah, kita kasih lah datanya, emang kurang kok gitu. Kasih bon-bonnya ya. Enggak perlu bon. Cuman data aja. Dia tulisan aja, dia terima
terima. Terima. Pakai bon. Misalnya makan ini berapa gitu. Udah gitu. rekap tuh ya. Udah rekap, nggak perlu bon kok. Kayak ibu-ibu jangan suka gak enakan. Dia bilang, aduh kasihan suami aku tombokin deh ya kan dari uang pribadi aku, tapi dipendam di dalam hati. So jangan. Ya. Semua masalah kan ada suami istri, selesaikan bersama. Jangan, gitu. iya. Kalau kurang ya dicari jalan keluarnya bersama. Iya. Sekarang hamil ditambahin juga kok. Oh, seneng banget sih. Ya ampun. Ditambahin buat apa? Ini buat iseng. Ya, kayak misalkan kan kalau hamil ada kayak lotion lah apa segala macam kan kebutuhannya bertambah. Ditambahin juga. Dia yang nambahin sendiri, aku nggak minta juga. Itu jadi termasuk kebutuhan rumah tangga ya itu? Kebutuhan aku. Itu kebutuhan aku. Seneng-seneng. Kalau kebutuhan rumah tangga dia ada aturan sendiri. Oh, ada aturan sendiri. Dia sendiri lah. Terus jadi kalau yang buat kamu tuh buat apa nih? Maksudnya biar apa? Buat seneng-seneng sendiri enggak, aku aja? Makan, terus misalkan mau beli baju. Kan aku jarang, maksudnya ketemu dia kan malam sama pagi doang kan. Siang kan aku makan sendiri. Terus belanja, terus peraturan aku kayak sampo apa semua itu aku laporin. Oh, buat ke salon. Ke salon, pijet, nge-gym. Ah, suami. Aduh, jarang-jarang itu ya. Ya gitu. Nah, ini ada videonya ketika Grita pertama kali mengumumkan hamil. Kita lihat yang berikut. Hai nak, kita lagi siapin uang yang banyak dulu ya. Masa tapi mau punya cucu lagi kita Titip. Ini apa? Rasanya masih nggak nyangka udah sampai di fase ini dalam kehidupan. Sebentar lagi peranku bertambah sebagai seorang anak, sebagai istri, dan juga sebagai ibu. see you. So sweet banget sih komentar netizen, coba kita bacain ya. POV anak kecil yang mau punya jadi udah gede loh ya. Yang berikutnya, congrats Ite udah mau punya butut tapi kenapa mukanya gitu-gitu aja sih, masih 17 tahun gak sih katanya gitu. Yang berikutnya, mereka keren pasangan formalin ngikut sejak Grita masih bocil, aku terharu. Yang berikutnya, udah ada itu lagi ya. Ya kamu kan juga aku menganggapnya kamu adalah generasi masa kini gitu ya. Beda banget sama yang dulu. Masih. Tapi kamu sering membagikan juga tips-tips bagaimana komunikasi. Iya, sekarang aku pengen sama Arif sih terutama ya, pengen aja gitu karena menurut aku sama Arif pasangan yang aku udah 13 tahun. Ya itu maksudnya damai-damai aja gitu. Semua tuh bisa diobrolin gitu ya. Asal semuanya tuh mau ngalah, mau saling dengerin, itu tuh semua harusnya bisa berjalan dengan baik gitu. Ini kalau misalnya tips dari kamu nih, gimana caranya ketika misalnya ada problem atau apapun gitu, misalnya kamu lagi nggak enak, nggak suka dengan sikap atau apa, cara ngomongnya tuh gimana, kapan saat yang tepat? Nah ini mungkin beda ya sama teman-teman, tiap pasangan kan beda-beda. Kalau aku sama Arif lebih, kalau dulu sih sebelum nikah diem dulu aku, karena kalau aku langsung ini emosi gitu. Jadi aku diem, terus aku merenung, ini salah nggak ya, gini baru kita obrolin. Kalau sekarang karena udah satu rumah dan belum ada masalah-masalah yang gimana-gimana banget gitu ya, jadi cuman ya bete-bete aja, terus dia deketin atau kebalikannya udah gitu aja sih. Jadi saling peka ya, saling peka. Enggak juga sih. Sebenarnya maunya damai-damai aja gitu loh. Ya, maunya damai-damai aja. Menghindari keributan. Ya, keributan itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Oke, nah ini juga yang diceritakan bahwa sejak hamil ini selain tadi uang jajannya ditambah, ya kan, dia katanya dibolehin, ada punya alasan 9 bulan untuk minta apa aja bakal diturutin. Salah satunya boleh makan mie. Ya, emang sebenarnya dilarang. Enggak, maksud aku kayak biasanya dia kan lebih pikir lagi masalah makanan. Oh, harus makanan sehat ya? Enggak juga. Saya dia pengen makan enak misalnya. Terus kayak beda lah gitu. Jadi kalau aku mau makan apa dia oke. Maksudnya mie instan ya? Mie instan? Instan
makan juga. Tapi tetap dibatasin ya, maksudnya kan apalagi lagi hamil. Dimanjain tapi ya tetap ada batasan. Iya. Terus kan kalian juga kan apa ya istilahnya punya kehidupan sebagai pasangan tapi kan masih berdua aja gitu. Nah sekarang apa yang berubah nih? Udah di planning belum? Nanti kalau aku punya anak kamu tugasnya apa? Ada nggak? Belum. Itu kan ini belajar. Oh iya nanti sambil jalan ya. Tapi udah ada di angan-angan. Ada. Aku rasa suami kamu udah punya deh listnya ya. Ada. Nah ini juga Grita juga masih tetap olahraga gitu ya? Iya, olahraga juga aku masih sih. Masih ini tuh dia dari awal hamil sampai sekarang masih rutin olahraga 4-5 kali seminggu. Tapi memang intensitasnya dikurangin gitu. Ini suami kamu bilang apa nih soal olahraga? Karena dia juga olahraga setiap hari. Dia olahraga setiap hari. Jadi kamu udah agak berkurang nih ya 4 kali. Iya, dia kan olahraga setiap hari sampai sekarang pun masih setiap hari. Jadi kalau pagi aku sebenarnya jadi bingung mau ngapain selain olahraga gitu. Sekarang udah karena sudah jadi kebiasaan ya. Oh, oke. Dan dia juga sering konten kan, mereka sering konten Pak Surya. Udah ada belum Pak Sutri? Hah? Ada. Coba kita lihat, kita mau tanya yang berikut ini. Dari kecil kalau bisa ngurus sendiri, ya urus sendiri. Jadi salah satu hal yang aku persiapkan untuk nikah adalah kebesaran hati bahwa nantinya aku harus melayani suami. Arif itu love language-nya act of service dan quality time. Jadi aku tahu aku harus melayani dia. Misalnya, Arif kan suka banget nasi goreng buatan aku. Jadi akunya juga happy masakin dia. Apalagi kalau hari Minggu aku bangun lebih pagi dari Arif, terus masakin dia. Nah, bangun-bangun Arif seneng deh karena ngerasa dilayani. Ya akunya juga seneng dan ngerasa dihargai. Suami istri kok bisa kamar mandi? Yes, aku dan Arif punya kamar mandi terpisah. Kamar mandi aku ada di depan kamar tidur, kamar mandi Arif ada di dalam kamar tidur. Jadi nggak repot karena Arif kan orangnya sungguh rapi dan bersih banget. Nggak bisa tuh dia banyak barang-barang di rumah. Dan kamar mandi juga gitu, dimana perlengkapan cewek kan banyak banget. Dan kalau keramas pasti ada rambut yang rontok. Daripada repot berantem, mendingan masing-masing aja deh. Setiap pasangan punya caranya masing-masing. Satu kata kunci dalam pernikahan itu yaitu sepakat antara suami dan istri, bukan suami, istri, dan mertua. Karena yang jalanin suami dan istri. Aduh, tapi ini sebuah inspirasi sih, kamar mandi terpisah gitu ya. Iya, nah itu tuh sebenarnya udah lama loh kontennya, tapi aku tuh ragu untuk upload. Kenapa? Takut aja Takut gitu. komentarin Iya, orang. tapi ternyata pas upload itu banyak juga yang bisa kamar mandi. Oh, bukan seorang diri ya? Iya, banyak juga dan akhirnya banyak teman-teman juga yang akhirnya sadar, oh iya ya kenapa nggak bisa kamar mandi aja ya? Karena ada yang mungkin pupnya lama, cowoknya gitu. Betul, iya. Ya tetap ada, walaupun suami istri tetap ada hal-hal privat, privacy, hal-hal sendiri. Yang jangan sampai itu membuat jadi kayak masalah dan yang penting nggak bisa kamar tetap lah. harus ada sedikit rahasia lah ya. Iya, rahasianya apa? Ya ada di kamar mandi. Nah, yang berikutnya kita tapi kalau misalnya di hotel gimana? Oh, di hotel yang mau nggak mau lah satu. Tapi nggak pernah terjadi keributan gara-gara. Enggak. Berita kamu berantakan banget sih gitu nggak? Enggak, aku kan udah tahu kalau sama Arif harus rapi ya. Aku bisa beradaptasi juga. Atau cuma 2 hari 3 hari ini kan gitu ya. Atau dia kadang-kadang ini rambut siapa gitu nggak? Enggak ya. Tapi emang itu kebiasaan-kebiasaan yang wajar sih ya gitu ya. Baik, nah nanti kadang-kadang bilang suami istri itu adalah sepakat, suami dan istri, bukan suami buat istri mertua. Nah ini kalau punya anak kan agak repot ya kan, itu kan cucu ya. Kalau cucu kan pasti akan tetap sih pasti kita yang ngelit. Kalau misalnya ada nasihat-nasihat tapi itu gimana? Itu kan mereka juga banyak pengalaman dong. Kayak sekarang juga menikah ya pasti ada omongan-omongan juga. Cuman baik lagi kan sekarang udah berkembangnya zaman. Ya kita ada yang diambil dari mertua dan juga orang tua, ada yang memang udah berkembang zaman ya kita ikutin yang sekarang yang baru gitu. Oh, tapi ini tetap diomongin berdua ya. Tetap dong. Oke, baik. Nah, kalau pasangan yang berikut ini seperti apa kisahnya ya? Ini ada Marcel Darwin dan istrinya Nabila, di mana kemarin viral juga. Nah, Marcel tuh juga bikin konten-konten, salah dia bikin konten dia setoran ayat ya. Seminggu berapa kali? 3 kali. 2-3 kali, Masya Allah. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Marcel Darwin, aktor kelahiran 1990 yang mengawali karir bermain di sinetron Hidayah pada 2006 ini menjadi mualaf sejak November 2019 karena panggilan hatinya. Pria berdarah Jerman Makassar ini menikah dengan Nabila Faisal, selebgram kelahiran 1989 pada 2020 setelah 6 bulan berpacaran dan dikaruniai seorang anak bernama Kinan.
Pasangan yang memiliki kesamaan gemar berolahraga seperti berlari dan bermain softball ini kerap mengunggah kehidupan rumah tangganya. Dari Marcel sering setoran hafalan surat-surat pendek bersama anaknya ke Nabila, minta izin syuting bareng para cewek di kolam renang, hingga Nabila mengancam akan membawa anak dan semua asetnya bila Marcel melakukan hal-hal aneh. Seperti apa lika-liku Marcel dan Nabila yang menginjak usia pernikahan 4 tahun? Dan benarkah Marcel sudah memberi kode menginginkan anak kedua sejak 2021? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.